Ya, semua dipanggil dengan nama, ya. Karena Allah sudah bermaksud dalam Al-Quran, di mana kamu memandang di situ wajah-wajah Allah, berarti semua Allah tuh namanya. Ya, karena Allah itu bukan Tuhan, namanya Tuhan. Ya, makanya Allah turunkan namanya yang disahkan oleh dirinya untuk dikaji oleh manusia. Ya, bukan untuk disembah, bukan untuk diakui. Allah turunkan, sengaja menurunkan namanya itu untuk dikenal. Ya, untuk orang kaji lewat itu. Ya, makanya dikatakan Asmaul Husna. Ya, kita bagaimana dulu harus mencapai husnanya. Nanti kita sudah mencapai husnanya, baru kita dipertemukan oleh namanya. Sehingga namanya, kalau kita ingin lagi mengenal namanya lebih dalam, lama-lama kan nama ini kan tenggelam. Ya, atau dia katakan Allah itu goib. Ya, tenggelam. Berarti kita harus menukil kembali asal usul kejadian diri kita. Ya, kan kita mau berjalan kembali ini. Ya, makanya Allah katakan tadi, ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, sesungguhnya bertakwa. Ya, harus di atas iman. Ya, berarti harus kita jangan sering di kontes-kontes lingkaran agama. Ya, itu iman, itu akal. Ya, kita harus memiliki potensi diri kita untuk memahami ilmu. Ya, biar pemahaman itu merujuk kepada diri kita, untuk satu jalan kebenaran. Ya, untuk menuju kepada Allah itu. Berarti kalau kita kembali, berarti harus kita menukil untuk kita kembali tuh. Kita melihat sejarah-sejarah kita dulu, dari mana asal kita sebenarnya. Ya, kita menukil. Kita ini kan tidak mau ke sana terus kan? Kita tidak terus ke depan, kita kembali. Ya, kita kembali untuk mencapai kesadaran. Ya, untuk bilangnya mau jumpa Allah, bilangnya mau kenal Allah. Ya, kembali. Ya, berarti kalau kita kembali harus kita menukil sebenarnya dari mana di asal usul diri kita itu. Bukankah diri kita itu yang kosong? Bukankah diri kita itu yang tiada? Ya, itu diri kita tuh yang tiada tuh. Makanya yang tiada itu dipasangkan mata, ya, dipasangkan pendengaran, dipasangkan kodat, iradat, samar, basar, kalam, hayat oleh Allah, sehingga dia mampu terlihat. Ya, sehingga dia mampu terlihat itu. Kan tadi kita mulanya kosong, ya. Dipasangkan mata, ya, dipasangkan mata belum tentu melihat, ya. Tapi karena ada yang kosong itu, ya, dia pasangkan telinga tapi belum tentu dia mendengar. Yang mendengar itu yang di dalam itu. Berarti yang ada ini dari ketiadaan itu. Makanya kita ini, bukan kita ini, ya, diri, ya, diri. Makanya kajian ini tidak bisa kita menempatkan kata diri kita, ya. Diri itu bukan diri kita ini. Ya, hati-hati memperjamakan pemahaman, ya. Nanti kafir kita. Ya. Kalau kita selalu mentujukan kepada diri kita yang nampak ini, itu kita kafir. Kita seakan-akan kita mengkaji diri kita. Tapi kalau yang dimaksud dengan diri itu yang hidup itu dirimu enggak, bukan dirimu itu. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu dia tidak, yang dikatakan diri itu ya nafsi itu, yang hidup itu diri. Bukan dirimu yang nampak itu diri palsu. Itu cuma pembungkus doang, tapi semuanya yang meliputi di dalam dirimu yang kosong tadi. Itulah asal usul kejadian manusia. Sesungguhnya manusia itu belum kelihatan, tapi sudah ada.
Ya, itu dirimu yang kosong. Makanya kalau kita sering menukil kembali mengingat masa lalu kita, ya harus kita leburkan yang sifat keakuan ini dalam kekosongan tadi. Ya, nah itu diri. Ya. Diri yang mana? Nah, itulah diri yang dikatakan di surat Maryam itu, berkodratkan manusia. Sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum kelihatan, belum memiliki wujud. Ya, makanya saya selalu mengatakan diri, jangan selalu kita membawa-bawa diri kita ya. Ya, kafir kita. Itu bukan diri kita, bukan diri, itu diri, ya, dirinya Allah. Ya. Bukan diri kita, mana dari diri kita di situ? Diri kita itu cuma keakuan, kita merasa nyata di dunia ini. Nah, kalau dikatakan diri sejati, mana diri saya sejati? Jangan kita membawa-bawa ada kata saya di situ. Nah, inilah orang yang salah paham. Ya, memahamkan seakan-akan dia mengaku dirinya Tuhan. Tapi Allah katakan nafsahu. Itu yang hidup itu, yang nafs itu nafs itu bahasa Arabnya diri, bukan ruh. Naf, makanya diri-dirinya Allah itu banyak dia jadikan, nafsihi, nafsahu, nafsin, ya, apalagi nafsu, apalagi nafis. Itu diri-dirinya yang ia jadikan sebagai perantara. Itulah yang menyelamatkan itu. Itulah yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus di dunia. Makanya kenali dia gitu ya. Kita itu yang mengenalnya. Ya, makanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini kadang-kadang orang kalau yang salah memahamkan, ya. Kalau kamu sudah jadi aku jadi kamu, ya. Nah, sesungguhnya dirimu itu diriku, diriku itu dirimu. Nah, ini kadang-kadang dia apa? Pikiran mereka langsung ke penampakan itu, apa namanya, penampakan yang kemanusiaan itu. Nah, ini salah paham nih, ya. Sesungguhnya dirimu itu diriku, diriku itu dirimu. Nah, seperti ini juga yang dikatakan oleh Allah saat Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Ya, sampai ke Sidratul Muntaha beliau tengok ke kiri, tengok ke kanan, ya, belakang, depan tidak ada Tuhan. Ya, tidak melihat Allah sama sekali. Nah, lalu turunlah peringatan itu, ya. Nah, kalau dalam bahasa ilmunya, ya sesungguhnya dirimu itu diriku, diriku itu dirimu. Tapi yang dia maksud itu bukan yang kelihatan itu. Yang dia maksud itu yang hidup di dalam dirimu. Itu kan tidak pernah mati. Itu kan yang abadi. Lah, kenapa kamu menempatkan dengan keakuanmu di situ bahwa itu yang kelihatan, yang diri? Ya, nah, makanya banyak yang salah paham. Ya, kadang-kadang orang mencari-cari takwilnya untuk menjatuhkan, untuk memfitnah umat Islam. Ya, dengan pemahaman tauhid ini. Ya, padahal mereka tidak tahu konsepnya tentang diri. Makanya saya selalu ulang-ulang di sini, kalau saya mengatakan diri, jangan kita selalu menempatkan kita. Ya. Yang kelihatan itu alam. Ya, itu yang kelihatan itu alam. Yang kelihatan itu pembungkus. Nah, itu yang asli tuh, yang di foto saya tuh, itu yang asli tuh. Nah, itu yang asli tuh, yang di foto saya tuh. Kalau yang nampak itu yang berkulit berdaging itu pembungkus. Itu alam. Ya, dia tanah, ya. Nah, tanah dari dia, api dari dia, angin dari dia, ya. Pokoknya segala alam semesta dari dia. Itu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Paham ya? Nah, itu gara-gara yang kelihatan itu, ya, yang ada berdaging itu, yang berkulit itu, yang bertulang itu. Nah, itu yang membuat alam semesta itu ada tuh. Ya. Makanya yang dikatakan itu adalah zat kunal. Nah, zat kunal. Ya, kalau kita berbicara tentang zat, nah, zat kunal mana yang zat kunahnya? Yang zat kunahnya itu yang menjadikan itu. Nah, makanya kun fayakun. Nah, sesungguhnya yang terjadi itu karena ada yang jadi. Itu yang dikatakan asal usul. Ya, asal muasal. Nah, kalau yang tubuh kita yang kelihatan itu asal muasal alam semesta. Ya, tapi kalau tuh ya tubuh itu, nah, itu asal muasal untuk alam semesta. Tapi kalau dia wujud, ya, yang tidak kelihatan ini asal muasal itu apa? Tubuh itu ada, jasad itu ada, asal muasalnya dari kosong. Ya, masya Allah. Makanya banyak, ini harus diluruskan ya, makanya sahabat beriman. Makanya kadang-kadang kalau kita tidak pahamkan baik-baik, ini akan pendengar akan bingung, ya, merasa diri mereka. Nah, ya, mungkin Bang Ahmad Riyadi ya, merasa diri kita. Makanya wahwa ma'akum aina ma kuntum, itu yang dimaksud dirimu, itu bukan dirimu yang nampak itu. Ya, dirimu yang bergerak itu, yang mampu menggerakkan dirimu itu. Amin, amin. Ya. Masya Allah. Nah, itu kan yang tidak tidur, itu kan yang tidak apa namanya, yang tidak beranak, tidak diperanakan, tidak makan, tidak mandi. Nah, ya. Nah, lalu mana yang ilahinas itu, yang penguasa itu? Nah, itulah yang berkeinginan. Nah, ya, yang berkeinginan. Yang Robinas itu yang mana? Nah, Robinas itu yang mengerjakan keinginan, yang menyaksikan itu yang mana? Nah, yang menyaksikan itu yang kosong itu sudah. Nah, berarti asalnya semua dipimpin oleh yang saya katakan tadi. 3 keinsanan martabat Allah dipimpin oleh ihsan, ya. Nah, ihsan ini yang mana? Nah, itulah yang wujud kosong itu. Ya. Makanya dia sudah memberikan kita zat, ya. Dia sudah memberikan kita semuanya, dia sudah memberikan kita sir, tapi belum bergerak di situ kita, ya. Nah, belum bergerak. Sudah sempurna tapi belum bergerak. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah kutiupkan ruhku. Ya, kutiupkan ruhku maka tunduklah kamu kepadanya. Nah, ya, kalau dalam penafsiran Al-Qur'an. Nah, ya, bukankah wujud itu dia bersaksi dirinya sendiri? Bukankah yang kosong itu bersaksi dirinya sendiri? Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, engkaulah Tuhan kami ya Robku. Karena dia mau turun untuk memperjalankan dirinya di dunia. Nah, kalau dia mau turun ke dunia, mesti pakai baju dong, pakai dohir, biar nampak dia. Ya, nah, jadi yang saya cuma meluruskan tentang diri ya. Jadi jangan kita menempatkan diri kita, ya. Nah, yang dikatakan diri itu yang hidup itu, yang mampu menggerakkan diri kita tuh. Nah, itu diri, ya. Kalau kita mengatakan dirinya manusia, aslinya manusia, yang itu diri aslinya manusia tuh, ya, diri aslinya manusia. Ya. Nah, bisa juga kita mengatakan, lalu hamba Allah yang diri kita yang sebenar-benarnya, yang mana sih? Nah, bisa juga kita mengatakan begitu, tapi jangan kita menempatkan diri kita, ya, jangan kita menempatkan keakuan kita, ya. Makanya banyak orang salah paham, ya. Nah, kamu itu yang Allah itu, kamu itu yang Allah, kamu itu yang Allah tuh, ya. Nah, gitu.
Ya, oh berarti saya ini Allah. Nah, ini salah paham nih. Ya. Nah, gitu. Tapi kalau kita mengatakan sebenarnya asal usul manusia itu yang mana sih? Nah, yang kosong tadi. Ya, itu yang kosong tuh asal usul muasal manusia yang kosong itu. Ya, makanya yang kosong ini bagaimana dia bertajali atas perintah Tuhan tadi, dia bertajali dengan di sendirinya, dia berproses. Ya, dia pasangkan dirinya apa namanya? Kodrat, iradat sama basar kalam hayat sampai dia kelihatan. Ya, jangan lagi kita menceritakan siapa yang pemiliknya, siapa yang menyuruh dia memasangkan. Ya, cukup itu aja kita yakini, ini iman. Ya, Al-Quran sudah menerangkan semua tentang di surat An-Nas. Ya, raja manusia dan penguasa manusia. Cukup sampai di situ. Nggak usah lagi kita melangkah. Ya, karena apa? Sudah diutuskan Rasulullahnya untuk kamu ikuti. Nah, itu yang kamu ikuti tuh. Ya, itu jalan yang lurus, itulah yang kamu ikuti ya. Nah, makanya dia sengaja dia menurunkan rasulnya itu untuk kamu ikuti. Yang mana yang rasul itu? Yang wujud itu. Nah, itu yang utusan Allah itu. Ya, tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia selain dirinya yang itu. Makanya kenali dia. Nah, itu yang menyelamatkan kamu tuh. Nah, itu juga yang jadi saksi, itu juga yang jadi hamba, itu juga yang jadi penguasa manusia, itu juga yang dikatakan raja manusia. Bukankah kalau dia keluar dari tubuh, bukankah kita putus? Ya. Ya, kalau dia keluar dari diri kita ya nggak bakalan hidup ya, putus kita semua. Nah, itu yang dikatakan diri tuh. Ya. Jangan selalu kita menempatkan diri kita ya, kafir kita mengaku Allah nih. Makanya banyak orang yang memahamkan begini tapi mereka tidak menjelaskan, sehingga yang mendengarkan ini, yang mendengarkan pemahaman ini, oh berarti diri saya ini Allah ya. Oh berarti diri saya ini Allah. Kenapa mereka menganggap yang diri itu dirinya? Tapi yang dikatakan nafsu itu adalah artinya diri, bukan diri, artinya diri. Bukan. Nah gitu ya. Makanya kita kafir kalau kita ngaku diri kita Tuhan tuh. Kalau kita sudah tahu, sudah paham, yang menggerakkan saya ini adalah Dia. Yang mampu membuat saya melihat itu adalah Dia. Ya, kalau sudah paham di situ ya cukup diam. Ya, cukup diam. Ya, cukup kita bagaimana mengikuti, ya, mengikuti perintahnya, ya, menjauhi larangannya. Cukup di situ aja. Yang penting kita sudah paham yang menggerakkan saya ini adalah Dia. Makanya saya katakan, ya, kita harus paham siapa yang memandang dan siapa yang dipandang. Ya, seharusnya yang berkehendak ini harus takut kepada yang dipandang, yang memandang. Kalau yang memandang sudah begini, ini harus kita takut. Takut dengan yang memandang, dan juga kehendak ini harus takut kepada kekuasaan tadi dikatakan Rabbil Alamin. Kalau memang ini adalah kehendak Allah, itu juga harus takut. Ya, harus benar-benar takut. Terpeliharalah, ya, terpeliharalah kita, artinya pandangan. Mampulah kita menyambungkan ma'rifat kita. Ya, sudah paham siapa yang memandang dan siapa yang dipandang. Ya. Berarti yang memandang menjaga sikap yang dipandang, ya. Yang dipandang harus menjaga harus menjaga kehendaknya sendiri. Ya. Kalau kita lagi mau berbuat kalau kita lagi mau berbuat kemungkaran, ya, artinya kita berbuat maksiat, ya. Kita di situ takut dengan kehendak. Ya, takut dengan kehendak karena di sini kita merasa kita dilihat. Yang memandang, ya. Kita sifat harus menjaga. Coba kalau bisa mute ya. Suara nih Mbak Melani lower ya, betul. Kalau kita tahu Zia begini, usahakan di mute, sahabat beriman, ya. Itu lower tuh ya.
Nah, jadi kalau kita sudah paham, ya, kita harus takut kepada kehendak, ya. Takut kepada kehendak karena ada yang memandang di situ, ya. Nah, berarti kita sudah paham senantiasa Allah itu senantiasa memandang kita, ya. Nah, kita juga sudah paham yang menggerakkan kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi harus kita takut semua. Makanya manusia itu dosa kalau dia berbuat maksiat karena dia membawa gerakan Allah di situ, ya. Mau mencuri itu gerakan Allah, ya, semua itu gerakan Allah, ya, semua. Ya, mau berbuat apapun semua gerakan Allah, ya. Cuma apa kata Allah? Ya, tentunya kamu kan akan mati, ya, pasti ada balasannya. Kenapa harus dikasihkan balasan? Bukankah kamu itu diciptakan dengan sebaik-baiknya, ya? Nah, gitu. Bukankah kamu itu diciptakan dengan sebaik-baiknya? Diberikan pikiran, diberikan akal, ya, ya, pikiran dan akal untuk kamu mampu membedakan mana yang buruk, mana yang baik, gitu, ya. Begitu sahabat beriman. Nah, ini yang namanya kita sudah al-zikri, ya, atau dikatakan tawaf ala tawaf, atau dikatakan sholatul doimun, ya, sholat yang tidak putus. Nah, ini yang diharapkan oleh Allah. Kalau kamu sudah selesai sholat, ya, nah, saat kamu duduk ingat Allah, baring ingat Allah, berdiri ingat Allah. Nah, ini yang dia maksudkan, ya, mengingat cara begini. Ya, selagi kita berbuat, selagi kita berkehendak, selagi kita bergerak, pahamlah siapa yang memandang. Nah, berarti kita harus takluk kepada gerakan itu karena ada yang memandang, ya. Ya, karena ada yang memandang berarti kita harus takut kepada kehendak, ya. Jangan kita membawa kehendak kita, ya. Kalau kita membawa kehendak kita ya pasti berani berbuat, ya. Walaupun tuntutannya itu luar biasa, tetap berani. Makanya berpikirlah secara jernih, ya. Berpikirlah secara akal sehat untuk melakukan sesuatu tindakan kepada orang atau kepada perbuatan sesuatu atau apapun. Ya, harus kita berpikir panjang, berpikir secara akal sehat. Ya. Karena sekarang ini Masya Allah, ya, di akhir zaman ini Masya Allah, saya sampai merinding. Ya, nyawa manusia itu tidak ada lagi harganya. Ya, merinding saya kalau dengar tuh. Udah nggak ada harganya manusia, udah nggak ada harganya gitu. Nah, itu yang memang artinya, ya, itu yang artinya membuat kita bagaimana tidak berpikir, ya, berpikir panjang, ya. Tidak berpikir secara akal sehat, bagaimana ini nanti akibatnya. Tidak sampai di situ pikiran kita, sehingga sudah kita berbuat baru kita menyesal. Ya, inilah kerugian kita sebagai manusia. Karena tidak taat, tidak kita takut kepada yang melihat, dan tidak takut kepada, tidak tunduk kepada yang siapa yang sebenarnya berkehendak itu. Iya, jika ilmu ini diterima oleh hati yang lapang, maka akan paham untuk diterima. Ya, Masya Allah, ya. Amin, Bang Muslim, amin, amin, amin. Ya, ya, makanya kita senantiasa membukakan hati kita untuk Allah, dijauhkan dari pikir-pikiran mara bahaya, ya, tindakan-tindakan yang anarkis. Ya, kadang-kadang saya itu, kalau saya sudah trauma kayaknya buka-buka Facebook tuh. Ya, buka-buka namanya buka-buka TikTok terlalu lama, udah trauma. Kenapa? Masya Allah, ya, perbuatan manusia itu, ya. Pemain-pemain bernama Masya Allah, bergetar hati saya.
Karena tidak mungkin di MPL Indonesia. Dipantau Narna. Jadi mudah-mudahan amin ya Allah, berikan aku berikan aku hati yang jernih, pikiran yang jernih, dijauhkan dengan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Kita senantiasa dekatkan diri kita dengan Allah, sahabat beriman. Kalau sudah penyakit batin itu Masya Allah, ya. Kalau kita sudah memiliki penyakit batin itu, ya, udah nggak mau tahu kita. Ya, mau manusia mau binatang itu langsung, waduh, ngeri sekali. Ya, jadi bagaimana kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Seakan-akan Allah itu memandang kita. Ya, tunduk kepada kehendak kita, tunduk kepada kehendaknya, sehingga kita tidak menciptakan kehendak sendiri untuk berbuat sesuatu perbuatan yang keji. Berani Ya. trade sama goldnya. Yang kita lihat adalah kenapa Aran Semua karena apa, sahabat beriman? Semua ada tuntunannya, semua ada ada azabnya, ya, ada pertanggungjawaban. pertama kali di Jangan berpikir jangan kita berpikir secara saat ini aja, kita berpikir ke depan itu loh. Oke, menuju ke arah Idok, siap Ya, semua kan kita ini akan kembali, gitu. Baik, tapi kalau memang sudah dirasakan di dunia kayak gimana tuh? Misal kita. Masih ada win of nature. No way! Immortal dari Jawa Barat termasuk. Ya, jadi yang itu yang harus kita jaga, memelihara pandangan, ya, takut kepada, itulah takut kepada kehendaknya itu. Makanya dikatakan yang memandang ini siapa, yang berkehendak ini siapa, kita harus takut dua-dua. Kosong tanpa balas. Great sweep. Nah, jadi saat kita masih melihat tubuh ini masih bergerak, tubuh saya ini masih bergerak. Nah, berarti saya di sini masih memiliki kehendak Allah. Ya, di dalam diri saya masih ada Allah, masih ada Tuhan. Nah, kalau dia masih ada Tuhan di dalam diri saya takut berbuat, karena dia senantiasa melihat saya. Hari penentuan, Ya. di mana ketika Navi berhasil Waalaikumsalam. mendapatkan Jadi kita harus satu berpikir game begitu saja, ya. Navi Jangan akan seenaknya lolos dan kita, Arakyo akan sahabat gagal Biniman, ya. untuk pertama kalinya tidak hadir di playoff. Apakah besok sejarah buruk akan tercipta? Lagi-lagi Liquid, mimpi buruk. Jadi udah paham ya, Arakyo. tadi tiga Kembali insan lagi martabat tidak ada Allah jawaban tadi ya, untuk tiga kemenangan insan mereka di martabat game yang Allah. kedua, dan lihat Ada insan, betapa semangatnya insanu, Joe ketika menang, dan insani ya, mendapatkan 2-0 kekuasaan, tanpa balas. kebesaran, Dan tidak melupakan dan Aran. Take my kekuatan respect ya. Aran. Dia laki-laki Nah, dengan ucapannya. ya, sahabat Yes, beriman. dia akan Sudah menarik paham? siapapun dan mengajak teman. Mungkin ada yang mau untuk tidak bertanya, lolos playoff. silakan. Dan ini sahabat bukan beriman. pertama kalinya Aran berbicara dan membuktikannya. Alter ego korbannya. Mungkin atau ada yang mau bernarasi, mungkin Bang Sutri silakan. Ke atas. Atau Panggung Bang bersama Andi, tim Bang Liquid Ahmad, yang baru. silakan. Roster freshnya dia buktiin, dia bilang gua iya. akan juara. Tim Yang ring aja, 2-0 buru. tanpa